Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Sari Ardi Pertiwi, peserta Latsar CPNS Angkatan 114 Kelompok 2. Saat ini, saya bekerja sebagai guru bimbingan konseling di SMP 3 Bae. Yang saya hormati, Dr. Randa Nur Hidayah selaku mentor, kemudian Dr. Padma Ningrum SHMPD selaku coach, serta Bapak Ibu narasumber. Di sini saya akan melakukan pemaparan hasil aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Layanan Bimbingan Konseling Berbasis Daring untuk kelas 9 di SMP 3 Bae Kudus. SMP Negeri 3 Bae yang beralamat di Jalan UMK Gondang Manis adalah salah satu sekolah negeri di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Letaknya yang strategis membuat SMP Negeri 3 Bae memiliki peserta didik yang jumlahnya cukup banyak, yakni sejumlah 700 peserta didik. Di sini, saya bertugas sebagai guru bimbingan konseling kelas 9 dengan siswa asuh sejumlah 220 peserta didik. Visi misi Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut. Pandemi COVID-19 membuat perubahan yang begitu besar, khususnya di dunia pendidikan. Pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka terpaksa harus dilaksanakan secara daring. Setelah beberapa waktu melaksanakan layanan BK secara daring dan memahami kondisi peserta didik, akhirnya saya menemukan kendala bahwa layanan bimbingan konseling berbasis daring selama masa pandemi belum terlaksana secara optimal. Karena hal tersebut, maka terbersitlah keinginan saya untuk melakukan optimalisasi layanan bimbingan konseling berbasis daring untuk kelas 9 di SMP 3 Bae Kudus yang akan dilaksanakan dalam 5 tahap kegiatan. Pada kegiatan 1, membuat angket kebutuhan peserta didik kelas 9 melalui Google Form yang terdiri dari 4 tahap kegiatan. 1. Berkonsultasi dengan mentor mengenai kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan. Saya mengawali kegiatan dengan berdoa. Saya berkonsultasi dengan hormat, sopan, disiplin, transparan, dan bertanggung jawab. Kemudian saya menerima masukan dan arahan mentor untuk kebaikan bersama. Ini berarti pesertanya kelas 9. Ini ketika sama saya termasuk belum membuat angket, ini kita harus membuat visi-visi. Kemudian pada saat membuat konsep itu harus juga konsepnya harus menarik ya, dan juga mudah diakses oleh peserta didik. Kemudian dalam pembuatan video itu juga harus menarik, mungkin sebelumnya juga harus terlebih dahulu itu yang kesan dari saya. Lalu kedua, pembagian kegiatan ini berjalan lancar. 2. Membuat form angket kebutuhan peserta didik kelas 9 menggunakan Google Form yang diawali dengan membuat kisi-kisi angket sesuai dengan saran mentor. Saya mengedepankan mutu angket, membuatnya secara seimbang, penuh integritas, dan bertanggung jawab. 3. Membagikan link Google Form angket kebutuhan peserta didik kepada peserta didik kelas 9 untuk mengetahui data kebutuhan peserta didik yang perlu diprioritaskan untuk mendapatkan penanganan, diawali dengan kegiatan berdoa dan membagikan link secara transparan, jelas, dan bertanggung jawab. 4. Mengolah data hasil pengisian angket kebutuhan peserta didik kelas 9 yang telah didapat menggunakan Microsoft Excel dengan kerja keras, jujur, transparan, jelas, dan terpercaya. Dari hasil pengolahan data, diketahui bahwa permasalahan yang paling banyak dialami oleh peserta didik adalah masalah pada bidang karir. Kegiatan 2, membuat website BK menggunakan Google Site untuk kelas 9 di SMP 3 Bae Kudus yang terdiri dari 3 tahap kegiatan. 1.
menyusun materi layanan bimbingan konseling untuk kelas 9 yang akan dimuat dalam website bimbingan konseling secara seimbang dan adil. Berdasarkan hasil analisis terhadap angket kebutuhan peserta didik, ditemukan bahwa peserta didik paling banyak mengalami masalah dalam bidang karir sebesar 30,51%. Permasalahan dalam bidang karir ini sebagian besar berkaitan dengan kesulitan peserta didik dalam memilih studi lanjut, sehingga materi layanan yang akan dimuat dalam website BK mengenai pilihan studi lanjut untuk kelas 9. 2. Membuat website bimbingan konseling untuk peserta didik kelas 9 yang inovatif dengan kerja keras dan tanggung jawab. Website BK terdiri dari halaman beranda, halaman video layanan BK, halaman poster BK, dan halaman instrumen BK. Hasil jadi website yang saya buat adalah sebagai berikut. 3. Membagikan link website bimbingan konseling kepada peserta didik kelas 9 diawali dengan berdoa, disampaikan dengan bahasa yang baik, sopan, transparan, jelas, dan bertanggung jawab. Kegiatan 3. Membuat video layanan bimbingan konseling tentang pemilihan studi lanjut untuk kelas 9 di SMP 3 Baik Kudus yang terdiri dari 4 tahap kegiatan. 1. Membuat rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling mengenai pemilihan studi lanjut untuk kelas 9 di SMP 3 Baik Kudus secara jelas, transparan, dan bertanggung jawab. 2. Membuat video layanan bimbingan konseling mengenai pemilihan studi lanjut untuk peserta didik kelas 9 yang bermutu baik dan inovatif. Dalam pembuatan video ini, saya menggunakan aplikasi Filmora. Hasil jadi video layanan bimbingan konseling yang saya buat adalah sebagai berikut. 3. Membagikan link akses video di website BK kepada peserta didik kelas 9 yang diawali dengan berdoa, memberikan instruksi dengan transparan, jelas, bertanggung jawab, dan bermutu baik. 4. Memfasilitasi peserta didik bertanya dan berdiskusi secara terpimpin, sopan, santun, penuh kepedulian, bertanggung jawab, dan membantu membimbing peserta didik saat mengalami kesulitan. Kegiatan 4. Membuat poster bimbingan konseling yang dimuat dalam website BK untuk kelas 9 di SMP 3 Baik Kudus yang terdiri dari 3 tahap kegiatan. 1. Menentukan materi poster yang dibuat untuk peserta didik kelas 9 di SMP 3 Baik Kudus secara seimbang dan adil. 2. Membuat poster bimbingan konseling untuk kelas 9 di SMP 3 Baik Kudus yang inovatif dengan kerja keras dan tanggung jawab. Dalam proses pembuatan poster ini, saya menggunakan aplikasi Adobe Photoshop untuk membuat poster. Dari hasil analisis data angket kebutuhan peserta didik dan hasil diskusi bersama peserta didik, diketahui bahwa masih banyak peserta didik yang belum mampu mengenali potensi diri. Oleh karena itu, poster yang akan dibuat mengangkat judul "Kenali Potensi Diri, Pilih Sekolah SMA SMK yang Tepat". 3. Membagikan link akses poster BK kepada peserta didik kelas 9 yang diawali dengan berdoa, memberikan instruksi dengan bahasa sopan dan santun serta bermutu baik. Kegiatan 5. Melakukan evaluasi layanan bimbingan konseling melalui instrumentasi bimbingan konseling menggunakan Google Form untuk kelas 9 di SMP 3 Baik Kudus yang terdiri dari 4 tahap kegiatan. 1.
Menyusun instrumen evaluasi layanan bimbingan konseling menggunakan Google Form dengan mengedepankan mutu atau kualitas, menggunakan kalimat yang sopan dan jelas serta bertanggung jawab. 2. Membagikan link Google Form instrumen evaluasi layanan bimbingan konseling pada peserta didik kelas 9 yang diawali dengan berdoa dan menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. 3. Mengolah data hasil pengisian instrumen evaluasi layanan bimbingan konseling pada peserta didik kelas 9 secara transparan, jelas, terpercaya, kerja keras, dan jujur. 4. Menyimpulkan hasil evaluasi layanan bimbingan konseling yang telah dilaksanakan untuk kelas 9 di SMP 3 Bayi Kudus secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil pengolahan data terhadap instrumen evaluasi layanan bimbingan konseling, diketahui sebanyak 95,5% peserta didik kelas 9 telah dapat menentukan pilihan studi lanjut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan optimalisasi layanan bimbingan konseling daring efektif untuk diterapkan sebagai alternatif program layanan bimbingan konseling selama masa pandemi. Setelah melakukan seluruh kegiatan aktualisasi, selanjutnya saya menyusunnya dalam sebuah laporan aktualisasi dan habituasi. Perkenalkan, nama saya Wimala Fairususna dari kelas 9A. Bu Diva adalah guru BK saya. Dalam layanan BK, Bu Diva memberikan layanan BK melalui media website. Bu Diva memberikan layanan kepada saya dan teman-teman saya untuk memilih studi lanjut. Sekarang saya telah mengetahui sekolah lanjutan yang akan saya pilih. Terima kasih Bu Diva. Perkenalkan, nama saya Zivilia dari kelas 9A. Bu Diva adalah guru BK saya. Dalam layanan BK, Bu Diva menggunakan media website BK. Bu Diva memberikan bimbingan kepada saya dan teman-teman untuk memilih studi lanjut. Sekarang saya telah mengetahui sekolah lanjutan yang akan saya pilih. Terima kasih Bu Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asis Sutanti, Sarjana Pendidikan, selaku Koordinator BK SMP 3 Bayi. Mendukung pembuatan website BK oleh Ibu Diva Sari Ardi Pertiwi, Sarjana Pendidikan. Adanya website BK ini diharapkan dapat meningkatkan keefektifan layanan bimbingan konseling di SMP 3 Bayi selama masa pandemi. Semoga semakin sukses ke depannya Ibu Diva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mami Puspitawati, Sarjana Pendidikan, Guru BK SMP 3 Bayi. Saya mendukung pembuatan website yang dilakukan oleh Ibu Diva Sari Ardi Pertiwi, Sarjana Pendidikan. Di dalam website BK terdapat video layanan BK dan poster BK yang sangat mendukung pelaksanaan layanan BK di SMP 3 Bayi selama masa pandemi. Semoga semakin sukses ke depannya untuk Ibu Diva Sari Ardi Pertiwi, Sarjana Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.